Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Saku Kita. Kita semua butuh uang, bahkan buat tidur pun butuh uang. Masa iya kamar kos gratis? Ada jokes lama yang sering kita dengar. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Yah, tinggal goceng. Syukur. Gara-gara lo nih, dompet gue pada kempes gini. Tapi, pernah nggak sih kamu mikir, kenapa cara kita cari uang itu kok berubah terus? Nah, hari ini kita akan bahas cara baru cari uang yang bisa kamu lakukan bahkan dari kamar kos. Zaman dulu, cara orang mencari uang itu sederhana tapi sakral. Kerja, penghasilan tetap, dan loyal. Itu saja. Kalau kamu kerja di kantor pemerintah, pabrik, atau bank, kamu akan dianggap sukses. Makin cepat masuk kerja, makin cepat dapat gaji, hari tua pun makin terjamin. Gak akan ada yang nanya kamu ngapain di kantor. Yang penting, masuk dan pulang tepat waktu. Dulu, kerja itu ladder, bukan labirin. Karir zaman dulu itu seperti naik tangga. Kamu mulai dari bawah, terus naik perlahan, langkah demi langkah dengan jalur yang jelas, sampai akhirnya pensiun. Ya, tentu saja, selama kamu tahan godaan untuk tidak pindah kerja. Di sisi lain, ada juga yang buka usaha keluarga. Warung sembako, bengkel, kios pulsa, konter HP, warung makan. Mereka bangun jam 5 pagi, lalu kerja sampai malam. Dan kalau sehari untungnya cuma sedikit, ya tetap disyukuri, karena itu memang sudah rezekinya. Dulu nggak ada Google Ads, nggak ada Shopee, nggak ada Tokopedia. Yang penting, punya warung di lokasi strategis dan punya pelanggan tetap. Dan tentu saja, salah satu cara paling umum untuk dapat uang adalah dimulai dari sekolah yang rajin, kuliah yang tinggi, terus kerja di tempat yang pasti. Karena katanya, yang penting kerja aman, gaji kecil nggak apa-apa, asal punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap. Ya, aman sih, tapi kadang pas-pasan. Tak jarang juga sampai kurang. Uang belanja tidak cukup sampai tanggal gajian bulan depan. Dulu, orang mencari uang dengan cara yang bisa ditebak. Dan sistem itu stabil, tapi juga kaku. Saat itu, dunia belum banyak berubah. Internet belum mengacak-ngacak struktur. Dan yang disebut kerja, ya datang pagi, pulang sore. Tapi, dunia nggak diam selamanya. Teknologi datang, ekonomi pun berubah. Dan cara mencari uang pun perlahan ikut bergeser. Lalu muncul era baru, di mana uang bisa datang bukan dari kantor, tapi dari koneksi internet. Coba kita lihat ke sekeliling. Tahun 2025 ini, suasana ekonomi terasa berat banget. Ada yang pelan-pelan tutup, ada yang tiba-tiba ambruk. Dan yang masih bertahan, terlihat ngos-ngosan. Lihat saja, perusahaan besar seperti Sritex, dulu produsen tekstil raksasa, sekarang struggling. Banyak startup digital yang katanya next unicorn, malah jadi next PHK massal. Mall-mall makin sepi, digantikan oleh e-commerce dan live shopping. Tapi,
semua ini bukan sekedar nasib buruk. Ini tanda bahwa kita sedang masuk ke era ekonomi yang baru. Gak usah jauh-jauh, Amerika dan Eropa sedang kena resesi ringan. Orang-orang di sana juga mulai hemat. Salah satu akibatnya, permintaan ekspor dari Indonesia ikutan turun. Komoditas unggulan kita seperti sawit, batu bara, tekstil, sekarang harganya anjlok dan permintaannya menurun. Jadinya, pabrik-pabrik yang hidup dari ekspor mulai megap-megap. Banyak yang sudah nggak sanggup bayar cicilan, lalu bangkrut diam-diam. Untuk melawan inflasi, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga tinggi. Artinya, modal usaha jadi lebih mahal. Cicilan bank makin berat. Gimana perusahaan yang modalnya dari utang? Ya, terpaksa ambil dua pilihan. Potong biaya atau potong karyawan. Dan kita sama-sama tahu, potong karyawan itu pilihan yang paling sering dipilih. Di sisi lain, pendapatan rumah tangga stagnan. Harga kebutuhan naik terus, tapi gaji jalan di tempat. Akibatnya, orang mulai irit banget. Belanja fashion, jajan kopi, nonton konser, skip dulu, nunggu tanggal gajian. Dan kalau orang nggak belanja, ya jelas, bisnis pun sepi. Dulu, jualan cukup punya toko. Sekarang, punya toko online aja nggak cukup. Harus bisa iklan, harus bisa bikin konten, harus ngerti algoritma. Kalau lambat dikit, ditinggal. Kalau nggak promo, nggak laku. Era digital bikin semua jadi super kompetitif. Yang adaptif bertahan, yang terlalu nyaman, tumbang. Masalah tambah rumit, karena kita banyak bergantung pada pasar lama dan metode lama. Contohnya, industri tekstil kita masih mengandalkan ekspor ke Eropa dan Amerika. Padahal, negara pesaing seperti Vietnam dan India lebih cepat, lebih murah, lebih efisien. Di level UMKM, banyak yang belum digitalisasi, belum pegang laporan keuangan, masih manual semuanya. Di era digital seperti ini, itu seperti berjalan kaki di sirkuit balap. Jadi, apa maknanya? Semua ini bukan karena Indonesia jelek, tapi karena ekonomi dunia sedang shifting besar-besaran. Menuju apa? Menuju ekonomi yang lebih cepat, lebih digital, lebih kompetitif. Dan siapa yang nggak cepat adaptasi, akan terpaksa keluar dari permainan. Tapi, ini juga peluang. Karena di saat sistem lama mulai retak, muncul ruang kosong untuk cara-cara baru mencari uang. Cara yang nggak lagi butuh kantor, nggak lagi perlu pakai seragam, dan nggak harus menunggu promosi jabatan selama bertahun-tahun. Dunia ini butuh orang yang cepat, cekatan, dan berani mencoba. Dan dunia ini adalah tempat tumbuhnya gig ekonomi. Dan itulah yang akan kita bahas sekarang. Di zaman sekarang, kerja itu nggak harus duduk di kantor, nggak harus pakai seragam, nggak harus absen sidik jari. Kadang cukup laptop, kuota internet, dan kopi saset. Selamat datang di dunia baru, gig ekonomi. Apa itu gig ekonomi? Gig ekonomi adalah sistem ekonomi di mana orang bekerja berdasarkan tugas atau gig, bukan posisi tetap. Mereka dibayar per proyek, per tugas, per order, bukan gaji bulanan. Jadi, bukan hanya ojek online, tapi juga penulis freelance,
desainer lepas, voice over, editor video, sampai guru kursus online. Intinya, kamu kerja berdasarkan value dan kecepatan adaptasi, bukan jabatan atau seragam. Kenapa gig ekonomi semakin besar? Karena perusahaan sekarang ini lagi irit-irit pengeluaran. Gaji tetap dianggap beban, sementara freelancer dianggap lebih fleksibel. Karena banyak orang juga nggak pengen terikat. Mereka ingin waktu bebas, bisa pilih proyek, bisa kerja dari mana saja. Karena teknologi bikin semua ini menjadi mungkin. Kamu bisa dapat klien dari New York sambil kerja dari Madura. Apa kelebihan dan kekurangan gig ekonomi? Kelebihannya, fleksibel secara waktu dan tempat. Bisa punya banyak klien sekaligus, potensi penghasilan lebih besar kalau pintar atur proyek. Kalau kekurangannya, tidak stabil dalam artian penghasilanmu fluktuatif. Tidak ada jaminan sosial seperti karyawan tetap. Butuh disiplin tinggi dan skill personal branding. Tapi, di balik semua kekacauan ekonomi 2025 ini, ada peluang-peluang tersembunyi yang sedang terbuka lebar. Dan semua peluang itu butuh mental dan skill gaya gig ekonomi. Apa saja peluang itu? Mari kita bahas. Peluang pertama, digitalisasi UMKM dan mikro entrepreneur. Banyak UMKM sekarang dipaksa masuk dunia digital untuk bisa survive. Mereka butuh orang yang bisa bantu bikin katalog Shopee, ngatur WhatsApp bisnis, atau kasih pelatihan digital. Menurut Kementerian Koperasi, masih 60% UMKM di Indonesia belum full digital. Artinya, pasar gede banget masih terbuka. Siapa yang bisa bantu mereka go digital? Orang kayak kamu, yang paham tools sederhana dan bisa jadi jembatan ke masa depan. Peluang kedua, green economy dan sustainability. Dunia makin peduli lingkungan. Produk yang gak ramah lingkungan ditolak pasar global. Sekarang booming produk seperti tas daur ulang, alat rumah tangga eco-friendly, fashion sustainable, bahkan jasa konsultasi green pun dibutuhkan, terutama UMKM yang mau ekspor. Contoh nyatanya, packaging ramah lingkungan untuk produk F&B kecil-kecilan laris banget di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee. Peluang ketiga, freelance dan mikro agensi. Perusahaan sekarang suka yang gak ribet, gak harus digaji tetap, tapi skillnya jago. Kamu bisa menjadi freelancer, gabung bareng temanmu dan bikin mikro agensi kecil untuk membuat content house, jasa advertisement, video campaign. Bangun portofolio, tampilkan di LinkedIn atau Instagram. Menurut BTS, 35% tenaga kerja Indonesia sudah ikut dalam gig ekonomi. Artinya, gig ekonomi bukan tren, tapi realitas. Peluang keempat, quick commerce dan hyperlocal delivery. Sekarang orang mau belanja ya cepat, instan, dan lokal. Ini bikin peluang besar, seperti buka jasa antar area 5 km dalam 30 menit, atau bikin toko online super lokal atau khusus satu kecamatan saja. Di kota besar, model kayak warung pintar atau titip belanja sudah tumbuh cepat, dan ini masih bisa direplikasi di banyak kota lain. Peluang kelima, edutech dan reskilling platform. Banyak orang sadar skill lama mereka nggak relevan lagi. Nah, ini peluang emas buat kamu dengan cara bikin kursus online, mulai dari digital marketing,
public speaking, desain konten, atau Micro-learning. materi pendek, harga terjangkau, langsung bisa dipraktikkan. Menurut LinkedIn tahun 2025, 65% pekerja Indonesia ingin ikut kursus upskilling dalam 1 tahun ke depan. Kalau kamu bisa ngajar, bahkan ilmu paling dasar pun bisa jadi aset digital. Kesimpulan besarnya, ketika dunia bisnis lama runtuh, dunia baru justru membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi, ini hanya bisa dimanfaatkan kalau kamu berani lepas dari pola lama dan mulai masuk ke dunia kerja yang lebih fleksibel, lebih skill-based, dan lebih digital. Ingat kata Darwin, yang bertahan hidup bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat beradaptasi. Kita sudah bahas banyak peluang di era baru ini. Tapi jujur ya teman-teman, belajar hal baru, cari cara kerja baru, bangun ulang hidup dari nol, itu capek. Kadang kita merasa capek banget adaptasi terus. Kok kayaknya semua orang lebih cepat dari aku? Udah coba ini itu, tapi hasilnya belum kelihatan. Dan kalau kita nggak hati-hati, rasa lelah itu bisa berubah menjadi ingin menyerah. Tapi tenang teman-teman, rasa capek itu manusiawi. Yang penting, kita punya bekal mental yang kuat untuk terus melangkah. Nah, ini dia 5 strategi mental yang bisa bantu kita bertahan, bahkan berkembang di dunia yang berubah cepat ini. Yuk kita bahas. Strategi pertama, growth mindset. Percaya diri bisa terus bertumbuh. Ingat, kamu bukan stuck. Kamu sedang berkembang. Gagal hari ini bukan akhir, tapi bagian dari proses tumbuh. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang kemarin. Strategi yang kedua, mental resilience. Tahan guncangan, bangkit lagi. Dunia sekarang emang keras. Tapi yang bikin kuat itu bukan siapa yang gak pernah jatuh, tapi siapa yang selalu bangkit lagi. Sakit hati dari klien, capek ngiklan gak laku, wajar. Yang penting, besok kamu coba lagi. Strategi ketiga, proactive learning. Belajar sebelum dipaksa. Jangan tunggu semuanya darurat dulu baru belajar. Mulailah duluan. Belajar skill kecil. Pelajari tools baru. Pelan-pelan, bekal kamu jadi makin kuat. Dunia nggak menunggu, tapi kamu bisa melangkah lebih dulu. Strategi keempat, clarity of purpose. Tahu arah. Hidup itu bukan soal harus jadi siapa, tapi soal mau mengarah kemana. Mungkin kamu bukan full-time freelancer. Mungkin kamu nggak buka toko, tapi kamu bisa tetap punya arah. Saya mau mandiri, saya mau bantu keluarga, saya mau kerja yang bikin saya berkembang. Caranya bisa beda-beda, tapi kalau tujuannya jelas, kamu nggak akan mudah goyah. Strategi kelima, action-oriented mentality. Bergerak dulu, belajar sambil jalan. Kadang kita terlalu lama mikir, nunggu sempurna, nunggu siap, nunggu semua alat lengkap. Tapi tahu nggak, yang bergerak duluan biasanya menang. Karena dia sudah punya pengalaman saat orang lain masih mikir. Di dunia sekarang, bukan yang paling rapi yang bertahan, tapi yang paling berani bergerak dan belajar sambil jalan. Teman-teman, dunia ini memang sedang berubah dengan cepat. Tapi kamu gak harus sempurna untuk bisa ikut bergerak.
Yang kamu butuhkan hanyalah mental bertumbuh, semangat belajar, dan keberanian untuk mulai. Karena di dunia yang cepat berubah, strategi terbaik bukan menjadi sempurna, tapi menjadi gesit, adaptif, dan terus bertumbuh. Kita sudah lihat bagaimana ekonomi berubah, dan bagaimana cara kita mencari uang juga ikut bergeser. Tapi kabar baiknya, kamu masih punya waktu, dan kamu bisa bersiap dari sekarang. Buat kamu yang pekerja tetap, jangan hanya andalkan jabatan. Bangun skill baru yang bisa kamu bawa kemana saja. Desain, analisis data, content creation, atau bahasa asing. Cari proyek sampingan kecil. Mulai bangun portofolio, biar kalau satu pintu tertutup, kamu sudah punya kunci untuk buka pintu lain. Lalu buat kamu pelaku UMKM, jangan takut dunia digital. Mulailah dari hal kecil. Bikin katalog di WhatsApp, belajar foto produk pakai HP, atau posting rutin di media sosial. Ingat, UMKM yang adaptif bukan cuma bisa bertahan, tapi juga naik kelas. Dan buat kamu mahasiswa atau pelajar, dunia kerja nanti gak cuma butuh nilai bagus, tapi juga butuh kamu yang berani, cekatan, dan kreatif. Mulai aja dulu, ikut volunteer, freelance kecil-kecilan, bangun personal brand. Gagal gak apa-apa, yang penting kamu sudah mulai. Selamat datang di era baru. Dunia kerja sudah mulai berubah. Sekarang giliran kamu juga harus ikut berubah. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.